Balik lagi sama saya Yandor Nurfirgiansyah. Kali ini kita bakalan menjelaskan tentang arsitektur komputer. Sebenarnya apa sih arsitektur komputer itu? Ayo kita jelaskan. Bayangin, kamu lagi seru-serunya main game, terus FPS drop. Itu kenapa ya? Kamu pasti mikir, ini kenapa sih CPU kerjanya keras banget? Nah, di balik semua itu ada sesuatu yang disebut arsitektur komputer. Dia adalah alasan kenapa semua teknologi bisa berjalan dari HP, laptop, bahkan mesin cuci yang kamu pakai sehari-hari. Tapi sebenarnya apa sih arsitektur komputer itu? Dan gimana cara agar otak digital ini bekerja? Nah, gini. Bayangin komputer itu manusia. Ada otak yang mikir, ada bagian yang ngatur, dan ada tempat buat nyimpen memori. Bedanya, komputer nggak punya neuron. Dia punya komponen elektronik yang kerjanya super cepat. Arsitektur komputer itu ibaratnya desain otak komputer. Dia mengatur gimana CPU, memori, dan perangkat lain bekerja bareng. Kalau komputer itu restoran, CPU-nya itu koki, memorinya itu dapurnya, bus itu pelayannya. Tanpa rancangan yang jelas, restoran bakalan kacau. Pesanan telat, makanan orang, makanan gosong, komputer pun sama. Tanpa arsitektur yang baik, hasilnya bakalan lemot, error, dan bikin stres. Kita ungkit beberapa sejarah. Semua dimulai dari orang jenius bernama John von Neumann. Dia punya ide, daripada data dan instruksi dipisah, mending disatuin jadi satu memori. Sederhana tapi revolusioner. Itulah dasar dari hampir semua komputer modern. Cuma ada efek sampingnya. Karena data dan instruksi nyampur, CPU kadang harus antri buat ambil data. Inilah yang disebut von Neumann bottleneck. Lalu muncullah alternatif Harvard arsitektur. Dia misahin data dan instruksi kedua jalur. Biasanya dipakai di mikroskoper kecil, kayak yang di oven, mesin cuci, atau router wifi. Komponen utama. Sekarang kita lihat isi dalamnya. Ada 3 bagian besar, yaitu CPU, memori, dan input output. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. Ini otak utama. Isinya ada 2 bagian penting, yaitu Arithmetic Logic Unit, bagian yang mikir, ngitung, dan ngebandingin data. Yang kedua ada control unit, yang ngatur semuanya biar terkoordinasi. CPU juga punya register, semacam kantong kecil super cepat buat nyimpen data sementara. Yang kedua ada memori. Ada 2 tipe utamanya. Yang pertama RAM, cepat tapi isinya hilang kalau komputer mati. Yang kedua ada storage, kayak SSD atau HDD, buat nyimpen data jangka panjang. Terus yang ketiga ada input dan output, seperti mouse, keyboard, monitor. Itu semua bagian input output. Mereka jadi jembatan antara manusia dan mesin. Gimana sih cara komputer berpikir? Dia pakai siklus bernama fetch, decode, dan execute. Yang pertama fetch, CPU ambil instruksi dari memori. Yang kedua decode, CPU baca dan ngerti maksudnya. Yang ketiga execute, CPU menjalankan perintah itu. Selesai, ulang dari awal. Proses ini biasanya terjadi jutaan kali per detik. Bayangin, otak kamu bisa mikir secepat itu. Tugas kuliah kelar, bahkan sebelum dosen bilang deadline besok. Sekarang kita bahas arsitektur modern. Zaman sekarang komputer udah makin pintar. Nggak cuma satu otak, tapi banyak otak sekaligus. Namanya multi-core processor. Bayangin kamu punya 4 koki di dapur, masak bareng-bareng, jelas lebih cepat. Terus juga ada GPU, otak khusus buat ngolah gambar dan video. Dia bisa ngerjain ribuan tugas secara paralel. Makanya gamers dan editors video sayang banget sama GPU-nya. Dan sekarang banyak sistem pakai arsitektur hybrid.
Gabung CPU dan GPU biar efisien dan hemat daya. Arsitektur di era AI dan cloud. Dulu semua proses di satu komputer, sekarang banyak yang pindah ke cloud. Komputer, kamu cuma bagian kecil dari sistem besar di internet. Lalu ada juga AI yang butuh arsitektur khusus bernama TPU, ya, atau disebut Tensor Processing Unit. Dia dirancang biar komputer bisa belajar kayak otak manusia. Jadi arsitektur komputer modern nggak cuma soal kecepatan, tapi soal kecerdasan dan efisiensi. Kenapa kita harus peduli? Mungkin kamu mikir, ngapain sih ngerti ginian? Kan tinggal pakai aja. Tapi gini, kalau kamu ngerti cara komputer bekerja, kamu bakal ngerti kenapa laptop bisa lemot, atau kenapa upgrade RAM bikin performa naik. Dan kalau kamu tertarik di dunia programming, AI atau game development, semua itu berawal dari sini, dari arsitektur komputer. Jadi singkatnya, arsitektur komputer adalah rancangan otak digital yang bikin semua teknologi bisa bekerja. Dari smartphone kamu sampai komputer di NASA, semuanya berdiri atas fondasi yang sama. Semakin kita ngerti gimana komputer berpikir, semakin kita bisa bikin teknologi yang lebih baik. Teknologi nggak cuma cepat, tapi juga punya makna. Kalau kamu suka video kayak gini, yang bahas hal rumit tapi dibikin santai, bisa klik like dan subscribe. Tulis komentar topik yang pengen kamu bahas bareng kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.